Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel Dunia Bekal Akhirat. Oke sahabat tani, kemarin kita bahas tentang apa-apa penyebab daun cabai menjadi keriting dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi sahabat tani, mari kita simak video berikut ini. Oke sahabat tani, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang kutu putih, dan untuk yang kedua hama yang menyebabkan daun cabai menjadi keriting yaitu adalah hama thrips. Kalau petani cabai pasti sudah tidak asing lagi dengan hama yang satu ini, hama thrips. Yang pertama itu hama kutu kebul atau kutu putih atau white fly. Kedua adalah hama thrips. Hama thrips ini menyukai semua daun dan tidak saja dia menyerang pada bagian pucuk, berbeda dengan hama kutu putih. Hama kutu putih atau kutu kebul lebih suka menyerang pada bagian pucuk, sementara hama thrips dia menyerang semua daun yang ada pada tanaman cabai, dan ini lebih sangat parah lagi dan sangat berbahaya sekali. Sebelum kita masuk pada hama yang ketiga yang menyebabkan daun cabai kita menjadi keriting, sedikit kami jelaskan bagaimana cara menanggulangi kedua hama yang sudah kami jelaskan tadi. Yang pertama itu kutu kebul atau kutu putih atau white fly. Yang kedua yaitu hama thrips. Hama thrips ini menyerang seluruh bagian daun pada daun cabai. Nah sahabat tani, sebelum kedua hama ini menyerang tanaman cabai kita, langkah yang terbaik yang kita lakukan adalah mencegah. Jadi sahabat tani, sebelum hama itu menyerang tanaman kita, maka kita harus cegah dulu agar kedua hama tersebut tidak bisa menyerang tanaman cabai kita. Kenapa demikian sahabat tani? Karena apabila tanaman cabai kita sudah terserang kedua hama tersebut, maka tanaman cabai kita akan mengalami keterlambatan pertumbuhan, dan otomatis itu kita bisa menyebabkan gagal panen, dan waktu pencegahan atau mengobati hingga menjadi normal kembali itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga tidak efektif dan efisien dengan biaya produksi yang kita keluarkan. Nah, sahabat tani, serangan hama kutu putih, kutu kebul, dan hama thrips itu bisa diobati, namun akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali normal, karena kita akan menunggu pucuk atau daun-daun baru yang akan tumbuh kembali. Nah, sahabat tani, hal ini tentulah sangat tidak efisien. Nah sahabat tani, bagaimana cara kita mencegah hama kutu putih dan hama thrips ini datang ke tanaman cabai kita? Yang harus kita lakukan adalah melakukan penyemprotan atau penyepraian sebelum hama tersebut datang. Hal ini kita lakukan secara rutin dan teratur pada saat tanaman cabai kita sudah berusia 1 minggu. Dan ini harus kita lakukan secara telaten, dan tidak boleh kita alfa di dalam mengawal tanaman cabai kita, kalau tidak ingin kutu putih maupun hama thrips ini menyerang tanaman cabai kita. Bahan aktif yang digunakan untuk melakukan penyepraian untuk kedua hama ini, yang pertama kita lakukan penyemprotan dengan bahan aktif abamectin. Nah penyemprotan ini harus kita rolling ya sahabat tani. Ini karena apabila kita melakukan penyemprotan dengan satu bahan aktif akan mengakibatkan hama tersebut menjadi kebal. Maka untuk yang kedua kami menyarankan penyemprotan dilakukan dengan bahan aktif. Bisa juga menggunakan bahan aktif diaventioron. Nah ini kita rolling pada minggu pertama, misalnya kita melakukan penyemprotan dengan bahan aktif abamectin.
Untuk minggu berikutnya kita menggunakan bahan aktif diaventioron. Untuk waktu penyemprotannya direkomendasikan penyemprotannya pada saat pagi hari sebelum matahari terbit dan sore harinya ketika matahari sudah mulai redup. Kenapa demikian sahabat tani? Karena hama kutu putih maupun kutu kebul pada saat itu mereka sedang berada di bawah ketiak daun. Dan apabila matahari sudah terang, biasanya kutu putih dan kutu kebul dan hama trip ini akan berkeliaran mencari daerah koloni-koloni yang baru. Pada saat kita melakukan penyemprotan atau penyepraian, itu arah nozzle-nya kita usahakan arah ke bawah bagian ketiak daun hingga ke pucuk dengan posisi memutar, sahabat tani. Nah, karena pada saat waktu-waktu tersebut kedua hama tersebut sedang berada di bawah ketiak daun. Interval waktu penyemprotannya sahabat tani bisa melakukannya apabila keadaan normal itu penyepraian dilakukan 1 minggu sekali. Kemudian untuk kondisi cuaca yang hujan itu penyemprotan sahabat tani lakukan 4 hari sekali. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana apabila hujannya itu terus menerus dan kita tidak bisa melakukan penyemprotan. Nah sahabat tani, di dalam 4 hari itu pasti ada hujannya reda. Maka itu di dalam bertani kita mesti benar-benar harus perhatian kepada tanaman. Karena apabila kita telat melakukan penyemprotan, maka kedua hama tersebut bersiap-siap menunggu waktu yang tepat untuk melakukan invasi kepada tanaman cabai kita. Nah, apabila hujannya sudah reda, maka langsung lakukan penyemprotan. Dan yang mesti sahabat tani ingat adalah dalam setiap melakukan penyemprotan atau penyepraian selalu sertakan perekat. Nah, perekat tersebut akan mempertahankan konsentrasi larutan bahan aktif yang kita spraykan pada daun tanaman cabai kita. Nah, sahabat tani, untuk hama berikutnya adalah hama tungau. Nah, ini salah satu tanaman yang terkena hama tungau. Nah, sahabat tani, tanaman cabai yang terkena hama tungau itu ciri-cirinya itu daunnya itu bengkoknya itu ke dalam, sahabat tani. Berbeda dengan kutu putih ataupun hama trips. Hama trip itu biasanya keritingnya itu ke atas atau enggak beraturan. Nah, berbeda dengan tungau. Tungau itu dia ciri-cirinya bengkoknya itu ke dalam kayak sendok. Nah, sahabat tani, untuk hama tungau ini dia ada 2 jenis. Yang satu hama tungau merah dan satu lagi hama tungau warna kuning. Nah, sahabat tani, dua-duanya sangat berbahaya bagi tanaman cabai kita. Maka untuk mencegah jangan terjadi serangan hama tungau, maka seperti di awal tadi kami jelaskan, kita harus melakukan penyemprotan secara berkala dan rutin dan harus disiplin. Kalau tidak, maka tanaman kita akan gampang serang oleh hama. Nah, sobat tani, untuk hama tungau ini penyemprotannya kita lakukan menggunakan bahan aktif yang bersifat akarisida. Biasanya abamectin itu di dalam biasanya satu produk itu ada yang langsung bersifat akarisida. Nah, sahabat tani harus mencari merek dagang yang biasanya abamectinnya yang juga bersifat akarisida untuk memberantas serangan hama tungau. Dan apabila sahabat tani sudah melakukan penyepraian dengan menggunakan bahan aktif abamectin yang bersifat akarisida ataupun bahan aktif diaventioron juga ada yang bersifat akarisida, dan hal ini tidak mempan, maka sahabat tani harus lakukan penyemprotan khusus untuk akarisida. Nah, akarisida itu khusus untuk tungau.
Nah, sahabat tani, untuk interval penyemprotannya juga sama seperti kita melakukan penyemprotan pada hama kutu putih maupun hama thrips. Nah, sahabat tani harus disiplin melakukan penyemprotan. Dan yang harus sahabat tani ingat yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Apabila tanaman cabai kita sudah terserang hama, maka itu akan susah dan butuh waktu yang lama untuk tanaman cabai kita untuk bisa menjadi normal kembali. Maka itu lakukan pencegahan sebelum tanaman cabai kita diserang oleh hama. Demikian sahabat tani, sedikit penjelasan kami. Hama-hama yang menyebabkan daun cabai kita menjadi keriting dan apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk menanggulangi maupun mencegah agar tanaman cabai kita terhindar dari serangan hama tersebut. Demikian sedikit penjelasan dari kami tentang hama dan cara penanggulangannya. Oke, baik sahabat tani, terima kasih telah menonton. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.